Ya, pasti ingat ya dengan Ibu Yesi ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Ibu mau semua anak-anak yang ada di rumah, juga yang berada di luar, tetap semangat dan suka cita. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari untuk semua anak-anak ambil sikap yang baik, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih setia Tuhan, hari ini Bapa kami masih bisa memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing maupun yang berada di luar, mari Tuhan Yesus Engkau panggil mereka, Engkau ajak mereka untuk turut serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, untuk memulai pujian kita, mari kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Ayo Balado. Semangat. Ayo Bang Aldo, kita nyanyi. Maju, nyatakan kuasa
Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati, kita nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Engkaulah juga yang memberkati Bapak, Engkaulah yang mencukupkan segalanya Bapak, agar keluarga dan orang
Bapak yang saat ini mungkin mengguncang dunia, bahkan mengguncang Indonesia, bahkan dunia Bapak. Engkau yang memberikan Bapak hikmat kepada pemerintah kami agar mereka bisa mengeluarkan atau mengambil keputusan yang terbaik sehingga Bapak virus corona ini dapat segera berakhir Bapak. Engkaulah Bapak yang baik yang bisa menyembuhkan bangsa kami. Hanya Engkaulah Bapak harapan kami sehingga kami semuanya bisa kembali hidup normal, tidak lagi ditakuti oleh kekhawatiran yang berlebihan oleh karena virus corona ini. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati setiap pendeta kami, inang sintua kami, siapapun Bapak yang saat ini berperan untuk melayani-Mu. Engkau yang berkati mereka, kesehatan mereka, dengan pelayanan mereka, agar mereka juga senantiasa bisa Bapak hidup dengan sehat dan jauh dari segala jenis penyakit, khususnya corona ini. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Inang Naibaho. Ya Bapak, Engkau yang memberkati Inang Naibaho dalam menyampaikan firman yang akan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa Bapak terbuka hatinya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Naibaho, sehingga mereka bisa menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu Bapak berkelakuan, bertindak dan berpikir sebagaimana anak-anak Bapak yang sesungguhnya. Bapak yang baik, ampuni kami untuk semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Janganlah Bapak itu menghalangi berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah Bapak segala dosa kami Bapak Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus, agar kami kembali suci Bapak, sehingga kami layak menjadi anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Bapa yang baik, haleluya, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Baik? Puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik ya. Ayo siapkan dirinya untuk dengar-dengar anak-anak firman Tuhan. Duduk yang manis, ambil Alkitabnya, ya fokus untuk melihat kamera atau HP, yang pakai HP atau TV ya. Oke, semuanya udah siap? Ready dengar-dengar firman Tuhan? Cerita Alkitab minggu lalu tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Tentang Daniel. Nah, hari ini juga kita masih berbicara tentang Daniel. Temanya, Daniel mengartikan mimpi raja. Apa anak-anak? Daniel mengartikan mimpi raja. Kenapa ya? Raja sampai bermimpi, dan kenapa harus Daniel yang mengartikannya? Yuk kita dengarkan cerita Alkitab. Pada suatu malam, ya, ketika raja tidur nyenyak, ya anak-anak, namanya manusia kalau malam pasti tidur ya. Nah, pada saat raja tertidur, dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia terbangun. Ternyata mimpinya itu sangat membuat dia gelisah, sehingga dia mau tidur lagi pun tidak bisa. Dia terbayang-bayang akan mimpinya. Kenapa aku ya bermimpi seperti ini? Kenapa ya? Apa yang terjadi? Kok bisa aku mimpi seperti ini? Akhirnya itu menjadi beban dalam pikirannya. Akhirnya ketika pagi-pagi sekali dia memanggil kepala pasukannya. Aryo, kemari. Tanya, nama kepala pasukannya si Aryo. Nah, Aryo datang cepat-cepat. Ya Raja, ada apa Raja? Panggil semua ahli-ahli sihir, orang-orang pintar, orang yang pintar di Babel ini, panggil semua. Akhirnya Aryo memanggil semua tukang-tukang sihir, orang-orang pintar yang ada di Babel. Ya. Nah, ketika mereka datang ke istana, Raja sudah duduk di singgasananya. Dia berkata kepada semua tukang sihir, orang-orang pintar yang datang kepadanya, aku mau bertanya sama kalian. Aku semalam bermimpi. Coba dulu kalian artikan mimpiku itu. Nah, orang-orang pintar bingung. Ya, kekalah Raja. Tapi kami harus tahu mimpi Raja itu apa, supaya kami bisa mengartikannya, katanya. Betul kan jawaban tukang sihirnya, orang-orang pintarnya? Siapa sih yang tahu pikiran orang? Siapa sih yang tahu
apa yang kita pikirkan. Nah, akhirnya rajanya marah. Percubalah kalian tukang sihir, mimpiku aja kalian nggak tahu. Kalau kalian nggak tahu mimpiku, besok kalian akan kupenggal semuanya, akan kubunuh semuanya. Bahkan rumah-rumah kalian akan kuruntuhkan semuanya. Raja marah. Akhirnya tukang sihir semua ketakutan. Karena mereka nggak bisa menjawab. Karena ilmu mereka dari setan. Mereka nggak bisa tahu apa itu mimpi raja. Akhirnya mereka pulang. Nah, sampailah berita ini kepada Daniel. Daniel merasa kalau besok mereka dibunuh, ya aku juga akan dibunuh. Karena aku juga termasuk orang pintar di Babel ini. Dan juga temanku, si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Daniel menjumpai Aryo. Aryo, kenapa tukang-tukang sihir itu akan dibunuh? Lalu Aryo mengatakan bahwa karena mereka tidak bisa menjawab arti mimpi raja dan mereka juga tidak tahu mimpi raja seperti apa. Lalu Daniel berkata kepada Aryo, bisakah aku bertemu dengan raja? Bisakah kau pertemukan aku dengan raja? Bisa, kata Aryo. Lalu Aryo membawa Daniel menjumpai raja. Terpujilah, kekallah raja, kata Daniel. Lalu dia berkata, Tuanku, berikanlah aku waktu supaya aku mengartikan mimpi raja dan aku boleh mencari apa itu mimpi raja. Kasihlah aku waktu. Akhirnya raja mengiyakan. Lalu Daniel keluar dari istana. Dia menjumpai teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo kita berdoa sapa. Kita satu malam ini berdoa untuk Tuhan. Kita minta Tuhan supaya Tuhan kasih apa itu mimpi raja. Apa itu artinya? Ternyata benar ya kata firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, orang itu berpengetahuan karena mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Mereka sering berdoa. Mereka sering memuji Tuhan. Nah, mereka berdoa malam itu. Berdoa sapaan, mereka menyembah Tuhan, mereka bernyanyi. Nah, selesai mereka berdoa, mereka tidur. Ketika mereka tidur, Daniel dikasih Tuhan penglihatan di dalam tidurnya. Bagaimana si Raja Nebukadnezar bermimpi, apa itu mimpinya, semua transparan Tuhan kasih kepada Daniel. Bahkan apa arti mimpi itu Tuhan kasih kepada Daniel. Daniel begitu bersuka cita ketika Tuhan menampakkan mimpi Raja Nebukadnezar kepada dia. Nah, bisa kita lihat di Daniel 2 ayat 20, ayat 21 sampai 22 bagaimana Daniel bersuka cita karena Tuhan menunjukkan mimpi itu kepada Daniel. Daniel berkata seperti ini. Daniel 2 ayat 20. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dan dia sangat bersuka cita. Dia memuji Tuhan. Di pagi hari dia kembali menjumpai si Aryo. Ayo kita menjumpai Raja Babel. Allah kami, Allah yang bertata di surga, sudah menunjukkan mimpi raja itu kepadaku dan juga artinya. Lalu Aryo menjumpai raja, katanya, orang buangan yang dari Yehuda yang kita tampung, salah seorang dari mereka mengatakan bisa mengatakan apa itu mimpi raja dan apa itu artinya. Wah, raja sangat bersuka cita. Panggil dia kemari. Lalu Aryo memanggil Daniel, ya. Lalu Daniel datang kepada raja. Lalu raja berkata, apa benar kamu bisa mengetahui apa itu mimpiku dan apa itu artinya? Lalu Daniel mengatakan, satu orang pun di dunia ini tidak akan bisa, Tuanku Raja. Tetapi Allahku yang bertahta di sorga memberikan mimpi raja itu kepadaku. Bahkan juga artinya, kata Daniel.
Coba katakan apa itu? Lalu Daniel mengatakan, ketika raja seorang diri, raja melihat sebuah patung besar. Nah, patung besar itu terdiri di kepalanya terdiri dari emas. Ya, Ina bisa tunjukkan di sini gambarnya. Boleh nampak ya, anak-anak ya? Nah, kepalanya terbuat dari emas. Ya. Lalu lengan dan dadanya terbuat dari perak, kata Daniel. Lalu pinggangnya dan perutnya terbuat dari tembaga. Nah, lalu pahanya terbuat dari besi. Lalu kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, kata Daniel. Raja sudah mulai heran. Tuanku tahu artinya bahwa emas itu menggambarkan bahwa tuanku adalah orang yang berkuasa di bumi ini. Banyak orang hormat, bahkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sini hormat kepada Tuhan. Nah, perak ini melambangkan kerajaan kedua yang akan muncul. Tembaga juga kerajaan ketiga, bahkan besi juga kerajaan keempat. Tapi ada satu batu yang tidak dilempar oleh siapapun akan menimpa kaki daripada patung ini. Karena patung ini sebagian kakinya terbuat dari tanah liat dan sebagian dari besi. Tidak sanggup, akhirnya remuklah karena ketimpa batu tadi. Karena dasar pondasi atau kaki ini sudah remuk, akhirnya baik emas, baik perak, baik tembaganya juga hancur semuanya. Akhirnya patung ini hancur semuanya. Karena apa? Karena batu tadi. Tuhan ingin mengatakan kepada raja bahwa kekuasaan manusia, kekuasaan raja, kekuasaan pemerintah, kekuasaan penguasa di muka bumi ini semuanya akan musnah. Hanya kuasa kerajaan Allah yang tidak akan musnah. Dan itulah batu tadi. Nah, batu itu akan menjadi gunung batu di seluruh dunia ini. Itulah kerajaan Allah. Dia tidak akan pernah musnah. Dia tidak akan pernah hilang. Lalu Raja Nebukadnezar sangat-sangat terkejut. Daniel, kamu luar biasa. Bagaimana seorang raja? Dia langsung sujud kepada Daniel. Saking dia terkejutnya, bagaimana seorang Daniel bisa mengartikan mimpi raja, bisa mengerti apa yang raja mimpikan. Raja sangat terkejut. Ya, akhirnya dia mengatakan, terpujilah Allahmu Daniel. Itulah hal pertama yang keluar dari seorang raja yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi karena Daniel sudah dipakai Allah untuk mengartikan mimpi raja, akhirnya raja mengatakan, terpujilah Allahmu Daniel. Allahmu sungguh luar biasa. Akhirnya raja tahu bahwa ternyata dewa-dewa yang selama ini dia sembah tidak ada apa-apanya. Ya. Yang berkuasa, yang maha kuasa, itu hanyalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Ya. Memang banyak orang percaya kepada dewa-dewa, banyak orang percaya kepada setan-setan. Mereka hanya tahu, tapi tidak maha tahu. Yang maha tahu dan maha kuasa hanya Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Allahnya yang disembah Daniel. Itu yang mau ditujukan Allah kepada Raja Nebukadnezar, supaya engkau jangan sombong di muka bumi ini, supaya engkau harus percaya kepadaku. Walaupun engkau seorang raja, engkau terbatas dalam segala hal, kuasamu terbatas. Ya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada raja di atas segala raja. Ya. Nah, jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa hebat. Mau dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari.
Jadi pada minggu hari ini, maaf. Aplikasi yang bisa kita ambil ya anak-anak, bahwa kalau engkau mau pintar, kalau engkau mau berhikmat, engkau harus rajin berdoa. Kalau engkau mau pintar di sekolah, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kepintaran. Tapi harus rajin belajar. Ya. Kalau engkau mau pintar berdoa, Tuhan ajari aku supaya aku pintar berdoa. Pasti Tuhan kasih. Daniel aja dikasih Tuhan mengartikan mimpi raja, bahkan dikasih Tuhan bagaimana mimpi raja itu ya luar biasa. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang tahu pikiran manusia. Kita tidak tahu. Coba, anak-anak sekolah minggu tahu nggak apa yang Inang pikirkan saat ini? Pasti nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah yang bertata di surga. Nah, jadi kalau kau mau pintar berdoa, kalau kau mau pintar bernyanyi untuk Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih. Ya, tapi jangan suam-suam buku, jangan setengah-setengah. Serius, ya datang terus sama Tuhan. Tuhan, aku mau pintar berdoa. Tuhan, aku mau pintar di sekolah. Tuhan, aku mau pintar bernyanyi. Tuhan akan kasih. Asal aku sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Ya, bisa anak-anak? Ya. Firman Tuhan di minggu hari ini masih cerita Daniel. Nanti ketiga juga, minggu ketiga masih cerita Daniel. Ya, jadi ini bersambung. Makanya terus ya dengar-dengaran akan cerita Alkitab, dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan tidak pernah sekolah minggu, selalu serius dengar firman Tuhan. Oke? Amin. Iya, amin. Kita tutup firman Tuhan. Tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberkati kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah berkat buat kami. Berkatilah kami Tuhan yang sudah mendengar firman, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh menjadi seorang Daniel yang sungguh-sungguh berhikmat, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengar cerita Alkitab di pagi hari ini. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus berdoa, yang terus bermazmur bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, kita jumpa kembali lagi. Gimana? Tadi kan sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sintua kita. Gimana anak-anak? Apa kesimpulannya? Apa yang anak-anak dapat dari firman Tuhan? Iya benar, seorang Daniel yang bisa tahu tentang mimpi raja serta arti dari mimpi seorang raja. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak yang ada di rumah ingin pintar, ingin memiliki sesuatu, ingin mencapai sesuatu, harus kembali ke Tuhan untuk mengaminkan firman Tuhan. Nah, mari kita bernyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ayo Bang Aldo. Dalam
Bapa, kami bersyukur kami masih boleh beribadah di minggu hari ini. Di tengah pandemi ini Tuhan masih memakai kami, melayakkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami beribadah kami tidak sungguh-sungguh Bapa menikmati hadirat-Mu, menikmati pujian yang kami nyanyikan, bahkan menikmati firman-Mu yang sudah ditabur. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan. Pakailah kami lebih lagi Bapa, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, supaya kami mempersembahkan kurban yang terbaik untuk Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tatalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu buat anak sekolah minggu. Kasih salam kepada abang, kakak, orang tua. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti dan menyaksikan acara ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah sekolah minggu ya. Jangan lupa bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Jangan lupa bersukacita. Tetap berdoa.